Pemirsa, Bupati Jember Faida tetap melaksanakan aktivitasnya sebagai bupati meski dilengsarkan DPRD Kota Jember 2 hari lalu. Sementara Mendagri Tito Karnavian menyatakan baru akan bersikap setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Situasi politik di Kabupaten Jember masih memanas pasca pelengseran Bupati Faida dari kursinya oleh DPRD Jember. Pemakzulan ini didukung oleh ratusan orang di depan gedung DPRD Jember. Namun pelengseran Faida tidak berpengaruh pada kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jember. Aktivitas pelayanan publik berjalan seperti biasa. Faida mengatakan dalam pemakzulannya ada mekanisme yang tidak dipatuhi DPRD. Ia pun tetap bekerja seperti biasa dan siap menanti putusan Mahkamah Agung. Saya sampaikan bahwa Dewan melaksanakan haknya. Jangan saya mengambil sikap. Saya melanjutkan tugas saya sebagai satu amanat yang diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun. Dan saya tetap bekerja, melanjutkan tugas dan fokus kepada utamanya adalah penanganan COVID di Kabupaten Jember. Dan untuk masalah yang disampaikan Dewan, ya kalau Dewan nanti melanjutkan ke MA, ya kita ikuti proses-prosesnya. Karena itu semua diatur dalam undang-undang. Sementara menanggapi usulan pemberhentian Bupati Jember Faida, Mendagri Tito Karnavian menyatakan baru akan bersikap setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Untuk saat ini DPRD Jember dipersilakan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Agung untuk menguji apakah argumentasi DPRD Jember untuk memberhentikan Faida sebagai bupati cukup bukti atau tidak. Adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka presidennya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA. MA nanti akan menguji. Setelah menguji semua, apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan, katakan itu Bupati Jember. Nanti apapun hasil keputusan MA, baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri. Dan nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung. Sebelumnya dalam rapat paripurna, seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk memberhentikan Bupati Jember Faida karena dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota Dewan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengikuti rapat fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Surakarta. Gibran mengaku bersemangat untuk bersinergi memenangkan pilkada. Untuk pertama kalinya bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para politisi PDI Perjuangan yang mendukungnya. Gibran mengikuti rapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta. Pasangan Gibran Teguh Prakosa juga hadir dalam rapat fraksi ini. Gibran bersama Teguh optimis dapat memenangkan pemilihan wali kota Surakarta dan meminta semua yang hadir bekerja keras memenangkannya. Gibran mengaku pertemuan ini menambah semangat bertarung dalam pilkada. Dengan semangat anggota Dewan semua. Oh ya, tentu penambah semangat. Tadi kan saya sudah bilang semua yang hadir di sini adalah ujung tombak dalam kemenangan nanti. Targetnya berapa? Angkanya tidak perlu saya sebutkan dulu loh. Yang penting itu angka-angkanya sangat achievable, sangat. Lebih dari 61% seperti yang disebutkan Pak. Lebih. Apa seperti zamannya Pak Jokowi sama Pak Rudi? 90%. 90% Mas. Ya. Nanti aja, kalau angka-angkanya nanti aja. Yang penting kita kerja keras dulu. Berarti itu udah. Gibran meminta maaf kepada para politikus PDI Perjuangan Surakarta karena dalam setahun terakhir belusukan tanpa permisi kepada mereka. Gibran mengaku sedang menyiapkan tim suksesnya agar bisa bersinergi dengan tim pemenangan pemilu PDI Perjuangan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Gerindra Sumatera Utara menyatakan mendukung Bobi Nasution pada Pilkada Medan Desember mendatang. Tidak hanya itu, Partai Gerindra juga telah menyiapkan kadernya untuk mendampingi Bobi Nasution.
Setelah Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution, kini giliran Partai Gerindra Sumatera Utara juga mendukung Bobi pada ajang Pilkada Medan yang akan digelar Desember mendatang. Tidak hanya mendukung penuh Bobi, Partai Gerindra Sumut juga sudah menyiapkan beberapa kader terbaiknya untuk mendampingi Bobi pada kontestasi Pilkada Medan. Ada beberapa nama yang sudah kita kirimlah ke Jakarta. Ada Bang Mulia Rahman, ada Kak Suryani Paskane Burhu, ada juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Bang Robert L. Tobing yang juga kita kirim. Tinggal nanti pihak Bang Bobi Nasution mungkin berkomunikasi dengan partai-partai pendukung lain untuk memutuskan siapa calon wakil wali kota yang akan berpasangan dengan beliau. Sementara itu, Bobi pun mengaku semakin optimis setelah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dirinya yakin berdasarkan survei elektabilitas akan memenangkan kontestasi pemilihan wali kota Medan Desember mendatang. Tanda-tandanya kan kalau udah mulai disatukan gini mudah-mudahan rekomendasi udah mau keluar. Ya persiapan kita ya hampir sama aja Bang, sama kayak kemarin. Sekarang kita memang masih ya ini kan pemilihan wali kota Medan, ya pasti kita harus dengerin aspirasi dari masyarakat kota Medan. Sekarang yang kita lihat sih insya Allah kita sekarang masih paling unggul di Medan. Sebelumnya, PLT Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat menyampaikan akan mengusung Bobi Nasution sebagai calon wali kota Medan dan menjajal koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemilihan wali kota Tangerang Selatan dihiasi nama-nama besar berdarah biru. Selain anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada anak Bupati Serang dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan ikut dalam kontestasi tersebut. Pilkada serentak di Tangerang Selatan diramaikan oleh nama-nama besar berdarah biru. Nama Siti Nur Azizah dan Ruhamah Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung di Pilkada Tangsel 2020 mendatang. Siti Nur Azizah adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nur Azizah dan Ruhamah Ben diusung Partai Demokrat dan PKS sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada serentak 2020. My brother, Parapsel dan Ibu Siti. Sebelum disebut-sebut akan bersanding dengan Ruhamah Ben, Nur Azizah sempat merayu artis Raffi Ahmad untuk maju Pilkada Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi. Enggak lah Bu, ini. Sementara itu, Partai Gerindra resmi mengusung keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2020. Sarah akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Rekomendasi untuk Muhammad Ali dan Saras disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam. Sarah mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangerang Selatan mendatang. Selain Nur Azizah dan Rahayu Saraswati, calon berdarah biru lainnya adalah Pilar Saga. Pilar Saga digandeng Benyamin Daphni untuk maju dalam Pilkada serentak Tangerang Selatan dengan dukungan dua partai, yakni Golkar dan P3. Pilar Saga adalah anak Bupati Serang Ratu Atut Hasanah yang masuk dalam terah keluarga besar Ratu Atut Kosiah, mantan Gubernur Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa para kandidat darah biru tersebut tertarik terjun ke dunia politik? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Rahayu Saraswati yang akan menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan dan Siti Nur Azizah yang ingin menjadi wali kota Tangerang Selatan dalam program Ayu Sore. Sebetulnya ada ikatan emosional yang kuat ya dengan kota Tangerang Selatan, karena saya ini kan putri Banten, ayah ibu saya orang Tangerang asli ya, dan Tangerang Selatan ini kan juga pemekaran dari Tangerang, dan belakangan paradigma saya tentang mengabdi tentu juga seiring perjalanan hidup saya ya berubah.
Ya, apalagi 2 tahun belakangan saya menangani konflik sosial keagamaan yang memang bersentuhan dengan kemajemukan dan keragaman yang ada di masyarakat. Nah, ini juga yang salah satu yang mendorong saya untuk kemudian ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Saya melihat bicara tentang Kota Tangerang Selatan, sebetulnya tata kelola pemerintahannya ini kan sebetulnya birokrasi, ya, tetapi mekanismenya yang mekanisme politik. Nah, itu yang kemudian harus saya lewati ya untuk bisa lebih mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Tentu saya harus mengikuti mekanisme itu. Di samping itu juga Ibu Airin kan sudah 2 periode selesai ya. Ini tahun terakhir dari kepemimpinan beliau, dan itu juga memberi ruang kepada siapapun yang memang diberikan oleh konstitusi untuk ikut ya menjadi bagian dari solusi bagaimana Kota Tangerang Selatan ke depan itu lebih baik lagi. Saya kira itu yang kemudian mendasari saya ingin ya ikut serta ya, begitu juga dorongan dari elemen masyarakat yang ingin demokrasi di Kota Tangerang Selatan itu lebih berwarna. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian saya mengikuti kontestasi di Kota Tangerang Selatan. Saya bukan mengajukan diri, tetapi memang diajukan oleh struktur dan juga warga dari Tangsel untuk bisa mewakili suara dari anak-anak muda dan juga dari kaum minoritas, dan dipasangkan oleh seseorang yang memang sudah berkecimpung dari masih muda sekali mengabdi kepada masyarakat Tangsel sampai akhirnya beliau bisa menjadi sekda setelah pertimbangan yang matang dari saya, karena saya ini dididik dari awal Gerindra berdiri sebagai pejuang politik. Dimanapun kami diberikan amanah dan mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ya kami harus siap. Jadi saya setelah mempertimbangkan matang akhirnya mempersiapkan diri dan menyatakan siap untuk berjuang di Tangsel. Nama besar apa saya ya memang. Ya, pemirsa, menjadi calon kepala daerah tidak hanya popularitas saja yang diperlukan, tapi juga harus mempunyai program yang pro rakyat. Jelang Pilkada serentak 2020, Partai Perindo juga memberikan dukungannya terhadap calon kepala daerah yang dianggap memiliki visi dan misi yang sama. Di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal dan Halmahera Utara, Partai Perindo menjatuhkan pilihannya kepada pasangan petahana. Partai Perindo terus melakukan penjaringan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020. Kali ini dukungan diberikan kepada 2 pasangan calon bupati, salah satunya calon petahana Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution dan Wakil Bupati Aswin Parinduri. Perindo percaya pasangan dapat membangun Mandailing Natal lebih baik lagi pada periode kedua kepemimpinannya nanti. Hal ini akan menjadi pendorong buat kami semua. Terlebih sebagaimana kita ketahui, Perindo ini termasuk partai yang sangat besar maju. Kita melihat potensi dari setiap balon dan kita berkeyakinan dengan petahana bahwa petahana akan mempunyai peluang lebih besar lagi, dan kita melihat juga ini agar berkesinambungan pembangunan di Mandailing Natal. Partai Besutan Haritanu Sudibjo juga memberikan dukungan kepada calon petahana pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Frans Maneri dan Muhlis Tapi-Tapi. Dengan dukungan Partai Perindo, pasangan ini berharap bisa memenangkan Pilkada 2020. Dukungan ini dimulai dari proses komunikasi politik yang cukup panjang dan matang. Kita pertimbangkan aspek kemenangan dan bagaimana keberlanjutan kerja-kerja politik Perindo akan datang di Kabupaten Halmahera Utara. Kasih Perindo bisa membuka ruang untuk bekerja sama dengan incumbent, bahkan mendukung, dan kami berkomitmen untuk bisa lebih mengembangkan partai ini ke depan. Popularitas kedua pasangan calon petahana ini tergolong tinggi di daerahnya masing-masing. Partai Perindo pun siap untuk menggalang kekuatan untuk memenangkan kedua pasangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Amfibi tempur milik TNI Angkatan Laut diturunkan dalam latihan puncak gladi tugas tempur di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latihan itu komandoi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Performa tempur amfibi bertipe landing vehicle track menjadi bagian dalam latihan puncak gladi tugas tempur tingkat 3 di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latihan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut ini menerjunkan pasukan marinir dari Laut Lepas Kepulauan Riau menuju daratan Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Pasukan tempur marinir juga menguji coba meriam Howitzer 105 yang mampu menerjang target sejauh 11 hingga 13 km dengan kecepatan 472 meter per detik. Dalam latihan perang kali ini menyita perhatian karena bersamaan dengan latihan perang militer Amerika di Laut Cina Selatan. Laksamana TNI Yudo Margono menilai latihan gabungan yang dilakukan TNI AL ini sangat penuh persiapan dengan mengeluarkan kekuatan maksimal saat latihan tempur. Selain itu akan ada gerakan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian TNI AL. Sebagai rasa terima kasih kita pada masyarakat nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial pada masyarakat khususnya di Lingga Kabupaten Kepri ini. Dan juga kita melaksanakan kegiatan lain pelayanan kesehatan maupun penanaman mangrove dan juga mungkin nanti ada sosialisasi marinir pada masyarakat di Lingga ini. Tadi dilaksanakan upacara pelantikan gelar kehormatan yang diberikan oleh Satuan Marinir untuk Laksamana TNI Yudo Margono yang merupakan kebanggaan dari Satuan TNI Angkatan Laut. Dari Kepulauan Riau, Rian Rahman, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak. Proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga-lembaga negara. Saya berkira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. Kita semua sepakat bahwa program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional. Tapi kita harus memastikan bahwa program ini sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo positif COVID-19. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.